Dimulai, saya akan membacakan panduan teknis dan tata tertib dari Zoom meeting. Kemudian slide selanjutnya, ya langsung keempat. Gunakan nama sesuai saat bergabung di Zoom Room. Berpakaian sopan jika mengaktifkan video. 5. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan atau webinar berlangsung. 6. Bagi simpatisan khusus studi tertentu untuk mengkonfirmasi daftar kehadiran pada admin bagi yang belum pernah mendaftar. Selanjutnya, slide selanjutnya Pak Arnold. 7. Ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber, dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan menyebutkan nama dan sanggar atau simpatisan. Catatan A. Pertanyaan sesuai dengan materi studi atau webinar. B. Pertanyaan yang sensitif bagi umum dan perhimpunan tidak akan dijawab. C. Pertanyaan akan dibacakan sesuai urutannya oleh moderator. D. Pembicara akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dibacakan oleh moderator. Peserta dapat diberi kesempatan berbicara atau membuka mikrofon jika sudah mendapat persetujuan moderator. 8. Tetap bersikap sopan dan berkata sopan selama Zoom webinar atau studi berlangsung. 9. Peserta yang membuat onar atau tidak sopan selama Zoom berlangsung dengan sangat terpaksa akan dikeluarkan dari acara Zoom meeting atau studi. 10. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan invokasi. Peserta bisa bersening sejenak. Mari ambil posisi duduk senyamannya. Boleh tanpa bersandar jika merasa nyaman. Tarik nafas dalam dan panjang. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar dalam setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar dalam setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga masing-masing yang merasa satu denganmu, karena itu tahu ia satu dengan tiap-tiap lainnya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih. Pada malam hari ini, Mas Martin akan mengisi studi pada malam hari ini. Selanjutnya waktunya dipersilakan untuk Mas Martin. Saya mau dulu ini ada sambil di jalan ya. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh nulis dulu, misalnya biar nggak lupa boleh ditulis. Tapi nanti kalau sudah selesai mungkin diberi waktu tanya jawab oleh Mas Martin, bisa membuka mic mungkin tapi dengan tertib ya. Ya, gitu aja sih. Ya, ya. Makasih ya Mas Martin. Oke, sama-sama dari kasih kembali teman-teman. Malam hari ini saya kembali dalam pertemuan ini. Seperti biasa, yang perlu saya tekankan lebih awal, apapun yang saya bicarakan atau pendapat saya merupakan pendapat saya pribadi dan tidak mewakili pandangan dari Philosophical Society pada umumnya. Malam hari ini saya akan membawakan satu, ini bukan bedah buku ya, At the Feet of the Master, buku kecil ini adalah salah satu materi yang biasa dipelajari oleh para anggota Philosophical Society. Ketiga buku wajib. Tapi plot twistnya di sini adalah saya bawakan At the Feet of the Master, subjudulnya For Layman. Ronald bisa tolong kita pindah referensi. So, Gimana? definition of layman. Suaranya kedengeran? Jelas, teman-teman? Iya, jelas. Ya. Nah, a person who is not trained
or doesn't have a detailed knowledge of a particular subject. Nah, jadi quiz di sini adalah apakah buku At the Feet of the Master ini bisa digunakan oleh layman. Apakah buku ini terbuka awalnya plot twist awal adalah apakah buku At the Feet of the Master bisa digunakan oleh orang biasa yang belum atau tidak mengetahui hal-hal yang tanda kutip dipelajari oleh anggota Philosophical Society. Why this plot twist? Saya akan bacakan di preface dari buku Ethics of the Mind yang dituliskan oleh Annie Besant. Annie Besant menulis gini, the privilege is given to as an elder to pen a word of introduction to this little book, the first written by a younger brother, young in body very, but not in soul. Ya. Jadi kalimat pertama itu dalam pembukaan, dia menyatakan bahwa dia menerima satu kehormatan besar sebagai ketua untuk menuliskan kata-kata pengantar untuk buku kecil ini yang dituliskan oleh saudara younger brother, saudara laki-laki yang muda secara fisik, tapi tidak secara jiwa. So the second sentence, kalimat berikutnya. The teachings contained in it were given to him by his master in preparing him for initiation and were written down by him from memory slowly and laboriously, for his English last year was far less fluent than it is now. Kalimat keduanya menyatakan bahwa garis bawah ini pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam buku ini diberikan kepadanya oleh master untuk mempersiapkan inisiasi atau tahapan inisiasi yang akan dimasukinya. Dan dituliskan olehnya melalui ingatan, memori. Slowly and laboriously. Perlahan dan dengan banyak usaha yang keras. Karena bahasa Inggrisnya, what is English? Pada masa itu, tahun lalu, masih belum sepasti seperti saat ini. Ini itu maksudnya saat Anda bisa menuliskan kata pengantar. The greater part is a reproduction of the master's own word, that which is not such a verbal reproduction is the master thought, clothed in his beautiful words. Ya. Bagian terbesar dari buku ini adalah reproduksi dari kata-kata atau kalimat dari master sendiri. Ya. Apa yang tidak that which is not verbal reproduction. Nah, itu perhatikan juga ya. Apa yang tidak merupakan reproduksi verbal adalah the master thought. Ya, buah pikiran master. Clothed in his pupils word. Jadi di dalam atau pilihan kata-kata yang dipilih oleh sang guru. Ngapain ya? Two omitted sentences were supplied by the master. In two other cases, an omitted word has been added. Dua kalimat itu diberikan oleh master dan dalam dua kasus lain kata-kata yang terhilangkan ditambahkan kembali.
Beyond this, it is entirely Alcyon's work of his first gift to the world. Di luar ini adalah tentunya hadiah pertama dari Alcyon untuk dunia. May it help others as the spoken teaching help. Semoga buku kecil ini menolong banyak orang seperti pengajaran terbaru ini menolong dia, Alcyon. Such is the hope with which he gives it. Itulah harapan yang dimiliki saat dia memberikan buku kecil. But the teaching can only be fruitful if it is lived as he has lived in this depth of his master's lips. Ya. Tapi pengajaran-pengajaran itu hanya dapat berbuah banyak atau menghasilkan dampak apabila dia dijalani, dihidupi, dilakukan. Tapi saat dia menghidupinya atau melakukan. Sorry, suaranya apakah masih jelas terdengar? Agak sulit, Sember, ada 2 suara. Saya coba, kalau begini gimana? Ya, 5. Harga 12.000. Ya, 60-an ribu. Masih terdengar atau malah nggak dengar? Udah kedengaran. Ya. Boleh saya lanjut lagi. Masih Sember. Ya. Sember ya. Oke lah ya, dengan masih bisa terdengar. Ada feedback memang. Oke, saya coba lanjutkan dulu ya. Kita lihat semampunya dengan kondisi yang ada ini. Seberapa jauh kita bisa berjalan ya dalam hari ini. Oke, iya. Tadi sampai di kalimat berikutnya. If the example be followed as well the precepts, then for the reader, as for the writer, shall the great portal swing open and his feet be set on the path. Apabila if the example, contoh atau teladan dapat diikuti seperti apa yang didisiplinkan, precept itu bisa mau kita sebut apa mau kita sebut diajarkan, apa kita sebut disiplin, oke ya. Dan for the reader, maka bagi para pembaca sama seperti penulis, the great portal will open, gerbang yang besar itu akan dibuka dan kakinya akan melangkah di jalan tersebut, on the path. Jadi terpaksa ditafsirkan oleh kebanyakan orang. Yes, actually spiritual path. Ini dituliskan oleh ahli desa pada bulan Desember 1910, ya, abad yang lalu. Buku ini sendiri terdiri dari preface, kata pembukaan yang ditulis, kata pengantar yang ditulis oleh desa, lalu forward yang ditulis oleh Alcyon sendiri. Nah, bagi mereka yang Krishnamurti, lalu dilanjutkan dengan discrimination, desire, good conduct, dan bab terakhirnya
Kita akan lanjut dulu mengatakan forward. Kata-kata pembuka yang dituliskan oleh Jiddu Krishnamurti. These are not my words. They are the words of the Master who taught. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah kata-kata dari Master yang mengajar saya. Banyak yang bermasalah dengan suaranya. Gimana, Pak? It's okay? Sulit ya, agak sulit. Sember. Sulit banget ke suaranya putus-putus atau cuma Sember, suaranya nggak tajam. Suaranya nggak tajam. ya? Kayak mendem Martin, sorry ya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. In between location atau device ya kayaknya sih. Tapi gimana nih? Kita coba aja ya. Lanjut dulu. Ya. Saya lebih perlahan bicara aja. Apakah lebih membantu? Oke. Kalau saya lebih perlahan, apakah suaranya masih terdengar tembel atau ada gaung juga kalau lebih perlahan? Ya, ini lebih perlahan bagus, Mas Martin. Boleh Mas Dulu saya akan sedikit lebih perlahan ya. Nah, kita lanjut ke forward. Ya, tulisannya Jiddu Krishnamurti. These are not my words. They are the words of the Master who taught me. Jadi saya ulangi. Ini bukan kata-kata saya. Kata-kata ini adalah kata-kata dari Master yang mengajar. Without him, I could have done nothing. Tanpa dia, tanpa Master, saya tidak dapat berbuat sesuatu apapun. But through his help, I have set my feet upon the path. Tetapi melalui pertolongannya, saya telah melangkahkan kaki saya di jalan tersebut. You also desire to enter the same path. Kamu atau kita atau kami pun menginginkan untuk memasuki jalan yang sama. So the words which he spoke to me will help you also. Karenanya, kata-kata yang dikatakan kepada Master pada saya dapat juga menolong Anda, kamu, kita, atau kami, if you will obey them. Apabila kamu menaati kata-kata Sang Master. It is not enough to say that they are true and beautiful. Tidak. Boleh saya lanjutkan? Tidak cukup untuk mengatakan bahwa kata-kata itu adalah true, benar, dan beautiful, indah. A man who wishes to succeed must do exactly what it says. Seseorang yang berharap untuk berhasil harus melakukan apa yang dikatakan secara tepat. Exactly what is said. To look at food and say that it is good will not satisfy a starving man. Melihat makanan dan mengatakan bahwa makanan ini baik tidak akan memuaskan
seseorang yang lapar. He must put on his hand and eat. Dia harus mengulurkan tangan dan makan makanan. So to hear the master's words is not enough. Karenanya mendengarkan kata-kata master tidaklah cukup. Must do what he says. Kami harus melakukan apa yang dia katakan. Attending to every word. Memperhatikan dan hadir dalam setiap kata-kata. Taking every hint. Mengambil semua petunjuk. If a hint is not taken, apabila satu petunjuk tidak diambil. If a word is missed, apabila satu kata hilang, it is lost forever. Ya. Kalimat atau pengajaran itu akan hilang. For he does not speak twice. Karena dia tidak bicara berulang kali, tidak bicara untuk kedua kali. For qualification, there are for this pathway. Ada 4 kualifikasi untuk memasuki jalan tersebut. Yang pertama, discrimination. Kedua, desirelessness. Yang ketiga, good conduct. Dan yang keempat, love. What the master has said to me on each of these, I shall try to tell you. Apa yang master katakan mengenai satu persatu dari keempat kualifikasi ini akan saya coba untuk beritahukan kepada kamu, kita tahu. Nah, sampai di sini kita akan masuk kepada kualifikasi pertama, discrimination. Namun sebelumnya, bolehkah saya tahu, adakah peserta Zoom meeting malam hari ini yang sama sekali belum pernah menyentuh atau membaca buku kecil ini, At the Feet of the Master? Ataukah semua sebetulnya sudah pernah membaca atau bahkan mempelajari buku kecil ini? Saya beri waktu sebentar ya. Bung Ronald dan Mbak Mutia bisa tolong. Saya tidak bisa lihat soalnya. Ya, nggak jelas. Kenapa? Pertanyaan tadi terdengarkah? Ya, ya. Ya, tadi Oke. saya menanyakan apakah ada peserta Zoom meeting malam hari ini yang betul-betul belum pernah membaca buku At the Feet of the Master atau belum pernah mempelajari. Pertanyaan ini terdengar ya? Kedengaran, ya. Saya tunggu, kalau misalnya tidak ada respon, berarti semua yang mengikuti Zoom meeting malam ini sudah membaca buku At the Feet of the Master. Jadi saya bisa lanjutkan ke oke. Ya, aja peserta Bapak Georgian yang belum pernah membaca buku ini. Kalau gitu, saya boleh mengambil keputusan untuk mulai membacakan bab pertama tentang kualifikasi pertama, discrimination. Dan saya akan, di sini, saya akan tetap menggunakan kata discrimination dalam bahasa Inggris.
dan tidak mencoba menerjemahkan kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Tidak akan saya rubah jadi diskriminasi. Saya akan bacakan perlahan bahasa Inggrisnya dan perlahan coba terjemahkan. Ini kita perlu bersama ingat proses menerjemahkan satu kalimat dari bahasa lain ke dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini. Di dalamnya meliputi hal yang disebut sebagai tafsir. Jadi saat saya terjemahkan, saya akan mempertahankan kata discrimination supaya tidak muncul tafsir terhadap kualifikasi pertama ini. Ya, saya akan mulai. The first of these qualifications is discrimination. Yang pertama dari deretan kualifikasi ini adalah discrimination. And this is usually taken as the discrimination between the real and the unreal. Dan ini biasa dipandang sebagai discrimination antara yang nyata dan yang tidak nyata. The real and the unreal. Which leads men to enter the path yang menuntun orang-orang untuk memasuki jalan. It is this, but it is also much more. And it is to be practiced not only at the beginning of the path, but at every step of it, every day, until the end. Discrimination ini adalah satu hal dan hal yang jauh lebih besar. Dan discrimination ini adalah sesuatu untuk dipraktekkan tidak hanya pada permulaan jalan tersebut, namun dalam setiap langkah pada setiap hari sampai kepada akhirnya. Apakah akhirnya itu inisiatif atau apakah akhirnya itu adalah akhir hidup satu persona, itu sangat-sangat personal. You enter the path because you have learned that on it alone can be found those things which are worth gaining. Kamu memasuki jalan tersebut karena kamu telah mempelajari bahwa hanya pada jalan tersebut hal-hal yang berharga untuk diraih dapat ditemukan. Men who do not know what to gain wealth and power, but these are not goals for one life only, and therefore unreal. Manusia yang tidak paham, tidak tahu bekerja untuk mendapatkan kekayaan material dan kekuasaan. Tapi hal-hal ini are at most for one life only. Paling banter atau paling besar hanya untuk satu kali kehidupan. And therefore unreal. Dan karenanya tidak nyata. Perhatikan, saat saya menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia, saya telah menafsir at most for one life only. Saya katakan bahwa paling banyak hanya untuk satu kali kehidupan.
Terjemahan macam itu sudah mengandung tafsir bagi yang paham. Ya. Saya lanjutkan lagi. There are greater things than this. Ada banyak hal lain yang jauh lebih besar atau lebih mulia, kembali tafsir, daripada hal-hal ini, kekayaan dan kekuasaan. Things which are real and lasting. Hal-hal yang nyata dan berkelanjutan. Oh, orang-orang berbahasa Inggris, lasting itu punya deretan tafsir. Bisa dikatakan dia bertahan untuk kekekalan, keabadian, atau selama. When you have one thing, you desire those others no more. Setelah kamu melihat hal-hal ini, hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, hal-hal yang real, yang nyata, dan bertahan selama, kamu tidak akan menginginkan hal-hal lain selain hal ini. In all the world, there are only two kinds of people. Di seluruh dunia ini hanya ada dua macam manusia. Those who know and those who do not know. Mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu. And this knowledge is the thing which not. Dan pengetahuan ini adalah hal yang diperhitungkan, hal yang penting. What religion a man holds, to what race he belongs. Agama apa yang dipeluk, ras, dari ras manakah dia satu manusia itu berasal. These things are not important. Hal-hal ini tidak penting. The really important thing is this knowledge. Yang benar-benar penting adalah pengetahuan ini. The knowledge of God's plan for man. Dua huruf besar di sini ya. The really important thing, this knowledge. The knowledge of God's plan. Pengetahuan tentang rencana. Maaf ya, saya terpaksa gunakan kata Tuhan. Pengetahuan tentang rencana Tuhan untuk manusia. For God has a plan. Karena Tuhan mempunyai satu rencana. And the plan is evolution. Dan rencana tersebut adalah evolusi. When once a man has seen that and really knows it, setelah seseorang melihat itu dan mengetahuinya dengan sungguh-sungguh, he cannot help working for it and making himself one with it. Dia tidak akan dapat melawan atau dia akan terus berkeinginan untuk bekerja untuk hal tersebut dan menyatukan diri dengan rencana tersebut. Because it is so glorious, so beautiful. Karena itu sangat-sangat mulia, sangat indah. So because he knows he is on God's side. Dan karena dia tahu dia berada di pihak Tuhan. Standing for good and resisting evil. Berdiri untuk kebaikan dan menangkap atau menolak apa yang jahat. Ya, baik dan jahat karena betul. Working for evolution and not for selfish. Bekerja untuk evolusi dan tidak untuk kepentingan diri sendiri. If he is on God's side, he is one of us. Apabila dia berada di pihak Tuhan, dia adalah salah satu dari
kita, kami. And it does not matter in the least whether he calls himself a Hindu or a Buddhist, a Christian or a Muhammadan, whether he is Indian or an English, a Chinaman or a Russian. Apabila dia berada di pihak Tuhan, maka tidak pentinglah agama peluk ataupun berasal dari etnis atau ras apakah orang tersebut. Those who are not, those who are on his side know why they are here, what they should do. Mereka yang ada di pihak Tuhan mengetahui mengapa mereka berada di sini dan apa yang harus mereka lakukan. And they are trying to do it. Dan mereka berusaha melakukan. All the others do not yet know what they should do. So they often act foolish. Orang-orang lain do not yet know. Belum tahu, kan? Tidak tahu, do not yet know. Apa yang harusnya mereka lakukan? Karena mereka bertindak dengan dalam kebodohan and try to invent ways for themselves, which they think will be pleasant for themselves. Karenanya dia akan atau mereka akan membuat berbagai cara bagi diri mereka sendiri yang mereka pikir cukup nyaman bagi diri mereka. Not understanding that all are one. Tidak paham atau tidak mengerti bahwa kita semua, atau mereka semua, bagaimana kita semua, adalah satu, are one. And that therefore only what the one will can ever be really pleasant for everyone. Dan karenanya hanya the one will. Saya terpaksa menggunakan will-nya adalah kehendak. One, the one-nya adalah Tuhan yang tadi pertama disebutkan. God, dan the God. The God. Can ever be really pleasant for anyone. Baru dapat dirasakan nyaman bagi semua orang. They are following the unreal instead of the real. Mereka mengikuti yang tidak nyata, alih-alih mengikuti yang nyata. Until they learn to distinguish between these two. Sampai pada suatu saat mereka baru dapat membedakan antara keduanya. Pada keduanya. They have not raised themselves on God's side. Mereka belum dapat masuk ke dalam satu kumpulan yang dikategorikan ada di pihak Tuhan. And so, this discrimination is the first step. Karenanya, discrimination ini adalah langkah yang pertama. Saya lanjutkan. Maaf, teman-teman, suaranya sudah lebih baik atau memang masih dengan usaha yang keras baru dapat didengar? Naik turun Mas Nggak pelen itu. Iya. Iya, suaranya Mas Fit sangat jelas. Suara saya jadi kurang jelas ya. Kayaknya sinyalnya juga, Mas Martin. Pengaruh ya. Tapi kalau saya Sinyalnya pindah tempat lagi kan Jadi mau mengganggu Mas Martin, mengganggu apa? pindah. Bingung. Kalau bisa tapi sejauh. off cam aja, jadi biar sinyalnya stabil. Oh, oke, coba sebentar. Kalau off cam jadinya jadi saya stop video ya. It's betul? Apakah suaranya lebih jelas? Udah Ya, agak coba. bagus lah. Coba saya bicara nanti satu paragraf lagi. Kalau kasih feedback ke saya, ini dalam posisi off cam mungkin membantu.
Saya masuk ke paragraf berikutnya. But even when the choice is made, namun bahkan setelah keputusan itu dibuat, you must still remember, kamu masih harus ingat that of the fear and the unreal, there are many varieties, bahwa di antara yang nyata dan tidak nyata ada berbagai macam variasi. And discrimination must still be made between the right and the wrong. Dan discrimination masih harus dibuat atau dipraktekkan antara yang benar dan yang keliru, the important and the unimportant, yang penting dan yang tidak penting, the useful and the useless, yang berguna dan yang tidak berguna, the true and the false, yang sejati dan yang palsu, the selfish and the unselfish, yang demi kepentingan diri pribadi dan yang tidak mementingkan diri sendiri. Satu paragraf ini, oke, apakah agak membingungkan? Feedbacknya, Mas Wid, atau malah tidak terdengar? Sudah lebih baik, Martin. Baik, oke. Sudah lebih jelas. Kan pengguna Zoom yang baik kayaknya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu boleh ya. Between right and wrong, it should not be difficult to choose. Di antara yang benar dan yang salah, seharusnya hal-hal ini tidak terlalu sulit untuk dipilih. For those who wish to follow the master have already decided to take the right at all costs. Karena bagi mereka yang ingin mengikuti jalan sang master, tentunya sudah memutuskan untuk mengambil hal yang benar, ya, dengan segala harga yang harus dibayar. But the body and the man are two. Tetapi badan di sini sementara ini saya gunakan badan fisik ya. Badan fisik dan sang manusianya sendiri adalah dua hal yang berbeda. And the man's will is not always what the body wishes. Dan apa yang diinginkan sang manusia atau sang person tidak selalu apa yang diinginkan oleh si badan tersebut. When your body wishes something, ketika badanmu menginginkan sesuatu, stop, berhenti, and think, dan pikirkan whether you really is you. Apakah kami benar-benar menginginkan hal tersebut. For you are God, karena kami adalah Tuhan sendiri. And you will only of God, ya. Dan kamu hanya adalah merupakan ya kehendak Tuhan sendiri. Kehendakmu sewajarnya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Bisa review balik ke paragraf awal. But you must dig deep down into yourself. Tapi pertama-tama kamu harus menggali ke dalam diri sendiri dalam-dalam. To find the God within, untuk menemukan Tuhan berada di dalam kamu, atau Tuhan yang ada di dalam. And listen to His voice, dan mendengarkan suaranya, suara itu, which is your voice, yang adalah suaramu sendiri. Do not mistake your bodies for yourselves. Jangan keliru menganggap tubuh-tubuhmu
sebagai dirimu sendiri. Neither the physical body, nor the astral, nor the man. Jangan keliru mengidentifikasi dirimu dengan tubuh astral maupun badan mental. Each one of them return to be the self in order to gain what it wants. Tiap-tiap dari mereka akan berpura-pura menjadi diri sang diri sejati in order to gain what it wants, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. But you must know them all and know yourself as their master. Tapi kamu harus mengetahui mereka dan mengetahui dirimu sendiri sebagai tuan mereka. When there is work that must be done, the physical body wants to rest. Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan, badan fisik ingin beristirahat. To go out working, eat and drink. And the man who doesn't know says to himself, I want to do these things. I must do them. Aku pergi berjalan-jalan, makan ini. Dan orang yang tidak tahu berkata pada dirinya sendiri, saya mau melakukan itu. Dan saya harus melakukan hal ini. But the man who knows that, di orang yang tahu berkata, this that wants is not I. Yang menginginkan hal ini, aku. And it must wait a while. Dan dia harus menunggu sebentar. Often when there is an opportunity of seringkali ketika muncul kesempatan untuk melakukan the body fear, badan merasa how much trouble it will be for me. Betapa ini akan mendatangkan masalah bagiku. Let someone else do it. Biarkan orang lain. But the man replies to his body. Tapi si manusia berkata kepada badan, you shall not hinder me in work. Kamu tidak akan menghalang saya untuk melakukan hal-hal yang baik. The body is your enemy, the horse upon which you ride. Tubuhmu adalah hewan tunggangan kuda kamu mengendarai. Therefore you must treat it well and take good care of it. Karenanya kamu harus memperlakukannya dengan baik dan memeliharanya juga baik-baik. You must not overwork. Kamu tidak boleh membuat dia bekerja melebihi kapasitasnya. You must feed it properly or ill food and drink only. Kamu harus memberinya makan dengan makanan dan minuman yang baik. And keep it strictly clean only. Even from the minutest speck of dirt. Dan harus menjaga kebersihan. For without a perfectly clean and healthy body, you cannot do the arduous work of preparation. Karena tanpa tubuh yang sehat dan bersih, kamu tidak dapat pekerjaan persiapan yang berat. You cannot bear ceaseless strain. Kamu tidak akan dapat menanggung ketegangan yang tanpa henti-hentinya saat kami melakukan persiapan. But it must always be you to control that body. Tapi harus selalu kamulah yang mengontrol tubuh tersebut. Not it that controls you. Bukan dia yang mengontrol. And then, the astral body has its desires. Tubuh astral mempunyai keinginan-keinginan sendiri, dozens of them. Banyak sekali dari keinginan-keinginan. It wants you to be angry. Dia menginginkan kamu marah. To say sharp words. Mengatakan kata-kata yang tajam, keras, kasar. To feel jealous. Jadi cemburu. To be greedy for money. Untuk menjadi serakah uang. To envy other people that possession. Menginginkan barang
lain untuk kepemilikan atas barang orang lain. To yield yourself to depression, untuk membuat dirimu menyerah pada depresi. All these things at once and many more, not because it wishes to harm you, but because it likes silent vibrations and likes to change them constantly. Semua hal ini diinginkan oleh tubuh astral dan banyak-banyak lagi, bukan karena tubuh astral ini ingin menyakiti atau melukai kamu, tapi karena dia menyukai vibrasi atau getaran-getaran yang liar, ya, dan suka untuk berubah-ubah getaran-getaran. But you want none of these things, and therefore you must discriminate between your wants and your body. Tapi kami tidak menginginkan ini, karenanya kamu harus diskriminasi antara apa yang kamu inginkan dan apa yang badan astral ini. Your mental body wishes to think itself proudly separate, to think much of itself and little of others. Badan mental berkeinginan untuk berpikir bahwa diri itu adalah satu diri yang terpisah, berbeda, unik. To think much of itself and little of others. Ya, banyak berpikir tentang dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, dan tidak memikirkan orang lain. Even when you have turned it away from worldly things, bahkan ketika kamu telah hasil membuat dia melihat hal-hal selain yang bersifat keduniawian atau materi, it still tries to calculate for self. Dia masih berhitung-hitung untuk dirinya sendiri. To make you think of your own progress, untuk membuat kamu memikirkan perkembangannya sendiri, kemajuan-kemajuan, instead of thinking of the master's work and of helping others, dibandingkan memikirkan pekerjaan dan menolong orang lain. When you meditate, it will try to make you think of the many different things which at once, instead of the one thing which you want. Saat kamu bermeditasi, badan mental akan mencoba membuatmu memikirkan banyak-banyak hal lain yang dia inginkan, ya, alih-alih atau ketimbang satu hal yang kamu ingin. You are not this mind. Kamu bukanlah pikiran atau ada, but it is yours to you. Tapi ini, ya, this mind, this mental adalah milikmu untuk kamu gunakan. So here again, discrimination is necessary. Karenanya kembali discrimination sangat dibutuhkan. Ya. You must watch and see, or you will stay. Kamu harus terus-menerus mengamati tanpa berhenti, atau kamu akan gagal. Between right and wrong, occultism knows no compromise. Antara yang benar dan yang salah, occultism tidak punya kompromi. And whatever apparent cost, that which is right you must do. Dan apapun yang benar yang harus kamu lakukan, berapapun harga, that which is wrong you must not do. No matter what the ignorant may think of. Dan apa yang salah, itu tidak boleh lakukan. Ya, tidak peduli apapun yang dikatakan orang-orang atau dipikirkan orang-orang tentang. You must study deeply the hidden laws of nature. Kamu harus mempelajari segala mungkin hukum-hukum alam yang tersembunyi. And when you know them, arrange your life according to them. Dan setelah kamu mengetahui, aturlah hidupmu sesuai dengan hukum-hukum alam yang tersembunyi tersebut. You should always do so. Dan common sense. Selalu gunakan hak dan logik.
You must discriminate between important and the unimportant. Kamu harus melakukan discrimination antara yang penting dan yang tidak. Firm as a rock, right and wrong are observed. Teguh seperti batu karang pada saat yang benar dan yang salah muncul. You'll always ada the things which do not ya. Jangan berkonfrontasi dengan orang lain atau orang lain mengenai hal-hal yang tidak penting. But you must be always gentle, kind, reasonable, and accommodating. Karena kamu harus selalu good dan kamu itu benar masuk akal dan accommodating tolerant. Linking to others is for liberty which for yourself. Berikan kepada orang kebebasan yang sama seperti apa yang itu bukan perkembangan diri. Try to see what is worth doing. Lihatlah apa yang layak dan berharga. And remember that you must not judge by the size of the cake. Dan ingat selalu bahwa jangan menilai hasilnya melalui besar atau kecilnya hal tersebut. Small thing which is directly useful in the master's work. Hal kecil yang secara langsung berguna dalam pekerjaan-pekerjaan is far better worth doing. Jauh lebih baik dilakukan daripada than enough thing which the world would call good. Daripada hal besar menurut pandangan dunia. You must distinguish not only the useful from the useful, but the more useful from the less useful. Kamu tidak hanya harus membedakan guna dari yang tidak berguna, tapi dari yang lebih berguna dengan yang tidak begitu berguna. To feed the poor is a good and noble and useful. Memberi makan miskin adalah hal yang baik, mulia, dan berguna. Yet to feed their souls is nobler and more useful than to feed their body. Akan tetapi memberi makan jiwa jauh lebih baik daripada memberi makan tubuh. Any rich man can feed the body. Orang kaya dapat memberi makan, but only those who know can feed the soul. Mereka yang tahu dapat memberi makan jiwa. If you know, it is your duty to help others to know. Apabila kamu tahu, maka itu adalah kewajibanmu orang-orang untuk mengetahui. However wise you may be already, on this path you have much to learn. Seberapa bijaksana yang kamu saat ini dalam jalan ini banyak hal yang perlu kamu pelajari. So much that also there must be discrimination. Begitu banyaknya. Karena itu, ini dan sana, kamu harus terus menerapkan discrimination. And you must think carefully what is worth learning. Kamu harus memperhatikan dengan sangat hati-hati apa yang layak dipelajari. All knowledge is useful. One day you will have all knowledge. Semua pengetahuan berguna. Dan satu hari, kamu akan memiliki semua pengetahuan. But why do you have only five? Namun pada saat kamu hanya memiliki sebagian dari pengetahuan, take care that it is the most useful part. Pelihara sebagai bagian yang paling berguna. Tapi God is wisdom as well as love. Tuhan adalah wisdom, kebijaksanaan, as well as love. Dan juga adalah cinta atau kasih. And the more wisdom you have, the more you can see. Semakin banyak kebijaksanaan, kamu akan semakin dapat memperoleh
pastikan diri Tuhan. Study them, but study first that which will most help you to help others. Nah, belajarlah sebanyak mungkin. Mempelajarilah lebih dahulu apa yang membuatmu dapat menolong orang lain lebih baik. Work patiently at your studies. Belajarlah dengan sabar dalam pelajaran-pelajaran. Not that man may think you wise. Bukan untuk membuat orang-orang berpikir bahwa kamu bisa. Not even that you may have happiness of being wise. Juga bukan karena kamu mendapatkan kebahagiaan karena bisa bijak. But because only the wise man can be wise to helpful. Namun hanya karena orang yang bijak dapat memberikan pertolongan secara bijak. However much you wish to help, if you are ignorant, you may do more harm than good. Seberapa besarnya kamu ingin menolong orang, kalau kamu kurang terdidik, ini di sini kurang berpengalaman, ya, you may do more harm than good. Kamu mungkin malah akan lebih banyak menyakiti orang yang kamu tolong daripada menghasilkan sesuatu yang baik. You must distinguish between truth and falsehood. Kamu harus membedakan antara kesejatian dan apa yang palsu. You must learn to be true or true in thought, word, and deed. Kamu harus menjadi sejati sepenuhnya dalam pemikiran dan perkataan dan tindakan. In thought first, and that is not true. For there are in the world many untrue thoughts. Ya. Dalam pemikiran dulu pertama-tama. Itu tidak mudah, karena di dunia ini banyak pemikiran-pemikiran yang bukan yang sejati, bukan yang many foolish superstitions, banyak tahayul, and no one who is enslaved by them can follow. Siapa yang dikuasai oleh Allah dapat membuat manusia. Therefore, you must hold a thought just because many other people hold it. Jangan memegang satu pemikiran karena banyak orang yang memegang. Not because it has been believed for centuries. Bukan karena pemikiran tersebut sudah dipercaya selama beratus-ratus tahun. Nor because it is written in such book which men think sacred. Dan juga bukan karena pengetahuan tersebut dituliskan dalam buku-buku yang dipikirkan orang-orang sebagai buku-buku yang suci. You must think of matter for yourself. Kamu harus memikirkan hal itu bagi dirimu sendiri. And judge for yourself whether it is reasonable. Dan nilailah sendiri apakah hal itu masuk akal. Remember that though 1,000 men agree upon a subject, if they know nothing about the subject, their opinion is of no value. Ingatlah bahwa meskipun 1,000 orang menyetujui sesuatu hal, apabila mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut, maka pendapat itu tidak ada nilai. He who would walk upon the path must learn to. Dia yang berjalan di jalan tersebut, jalan Yesus, must learn to think for it. Harus dapat berpikir bagi dirinya. For superstition is one of the greatest evils. Karena tahayul adalah satu kejahatan terbesar di muka bumi. One of the steps from which you must utter itu ya. Masih ya suaranya masih kadang nggak jelas. Kecepatan bicara mungkin mempengaruhi. Jadi tahayul, saya kembali tadi, tahayul adalah salah satu hal yang kamu harus berusaha dengan keras untuk saya lanjutkan ya. Your thoughts about others must be true. Apa yang kamu pikirkan tentang orang-orang lain
saudara-saudara, haruslah yang benar, yang nyata, jadi you must not think of them. What you do not know. Kamu tidak boleh memikirkan sesuatu yang tidak ketahui tentang for sure. You're not supposed that they are always thinking of you. Jangan selalu berpikir bahwa mereka selalu memikirkan dirimu atau memandang atau berpendapat tentang diri. If a man does something which you think will harm you, apabila seseorang melakukan sesuatu yang kamu pikir dapat menyakiti, or say something which you think applies to you, do not think at once he meant to injure. Ya. Atau orang tersebut mengatakan sesuatu yang kamu pikirkan merujuk pada diri. Jangan langsung berpikir bahwa dia mau menyinggungku atau menyakiti perasaan. Most probably he never thought of you at all. Kemungkinan besar dia tidak sedang memikirkan kamu sama sekali. For each soul has its own trouble and its thoughts are shifting around its path. Karena setiap jiwa mempunyai kesulitannya masing-masing. Dan buah-buah pikirannya itu berputar, berevolusi di sekitar dirinya sendiri. If a man speaks angrily to you, apabila seseorang berbicara dengan kemarahan saja, do not think he hates you, he wishes to win. Jangan berpikir bahwa dia membenci saya, dia berusaha untuk melukai saya. Probably someone or something else has made him angry. Mungkin seseorang lain atau sesuatu hal telah membuat dia marah. And because it happens to meet you, he turns his anger upon. Dan karena kebetulan dia bertemu dengan dia menyalurkan kemarahannya kepada. He is acting foolishly. Dia bertindak bodoh or angry. Karena semua kemarahan kebodohan. But you must not get think untrue. Jadi kamu tidak boleh karena berpikir yang tidak benar, tidak bisa tentang itu. When you become a pupil of the mind, you may always try the truth of your thoughts and marriages without it. Saat kamu menjadi murid master, kamu harus menyandingkan kebenaran, ya, atau kebenaran dan pengetahuan pikiran dengan meletakkannya berdampingan dengan pemikiran atau kebenaran sang master. Or the pupil is one with the master. Karena seorang murid adalah satu dengan diri, dengan master. And he needs only to put that thought into the master's thought to see at once whether it agrees. Dan dia hanya perlu meletakkan pemikirannya ke dalam pemikiran sang master. Oke, kalau ya tidak bisa mendengar secara jelas ya, Pak ya. Dia hanya perlu meletakkannya berdampingan dan melihat apakah pemikiran sang itu tepat atau setuju dengan apa yang it does, it is wrong. Apabila pemikirannya tidak sejalan dengan pemikiran kita, itu adalah keliru. And he change it instantly. What the master's thought is perfect. Because he knows how. Dan dia harus mengubahnya secara langsung. Karena pemikiran master adalah sempurna. Karena master mengetahui segala sesuatu. Those who are not yet accepted by him cannot be widely. Ya, yang belum diterima menjadi murid belum dapat sepenuhnya melakukan hal itu. But they may greatly help themselves by stopping often to think. What would the master think about me?
What would the teacher do under circumstances? Namun, bagi mereka yang belum diterima banyak pendapat, hal-hal ini dapat membantu mereka menjadi baik. Itu dengan selalu berhenti dan berpikir apa yang akan terpikirkan tentang hal ini dan apa yang akan katakan atau lakukan dalam keadaan kondisi. For you must never do or say or think that you cannot imagine the master that you or say or. Karena kamu janganlah lakukan atau katakan atau pikirkan apa yang kamu pikirkan tidak mungkin dilakukan, dikatakan atau dipikirkan oleh sang master. You must be true in speech too. Harus benar dalam bicara juga. Accurate and without exaggeration. Secara tepat dan tidak berlebihan. Never attribute motives to another. Only his master knows his thoughts. He may be acting from reasons that have never entered your mind. Jangan memberikan atribut motivasional pada orang lain karena hanya masternya yang mengetahui buah pemikiran orang tersebut dan dia mungkin tidak karena alasan-alasan yang mungkin tidak perlu kamu pikirkan. If you hear a story against someone, do not read it. Kalau kamu mendengar berita tentang seseorang ya yang memburuk, jangan meneruskan. It may not be true. Itu mungkin tidak. It is. Meskipun itu adalah berita, it is kinder to stay. Right? Itu tidak berarti. Think well. Speaking less, you should fall into insecurity. Pikirlah baik-baik sebelum bicara. Bila tidak, kamu akan jatuh ke dalam keadaan yang tidak tepat. Itu intention. Never pretend to be other than you are. Jangan berpura-pura jadi orang. Selalu bertindak secara tidak mau. All people itu just karena kepura-puraan cahaya it shine through you akan lakukan itu dan cahaya kebenaran itu harusnya bercahaya melalui diri seperti cahaya matahari bercahaya apa yang jernih. You must discriminate between selfish and the unselfish. You harus melakukan discrimination antara hal-hal yang egois demi kepentingan diri sendiri dan hal-hal yang tidak mementingkan diri sendiri. For selfishness has many forms. Karena keegoisan mempunyai berbagai bentuk. And you think you have finally chosen one. Dan ketika kamu berpikir bahwa kamu telah berhasil memilihnya, it arises another as strong. Dia bisa muncul dalam hal lain ya sama kuatnya seperti sebelumnya. But by degrees you will become so full of thought for the helping of others that there will be no room, no time, any thought about yourself. Tapi sejalan dengan waktu dan tahapan, kamu akan menjadi penuh dengan pemikiran untuk menolong orang lain, ya, sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk pemikiran yang menguntungkan diri sendiri. You must discriminate in yet another. Kamu juga harus melakukan discrimination dalam learn to distinguish the God in everything and everything. Belajarlah melihat Tuhan dalam diri setiap orang dan segala sesuatu. No matter how evil he or it may appear on the surface. Ya, tidak peduli betapa dalam permukaan dia terlihat di permukaan dia terlihat jahat atau makhluk itu terlihat jahat atau sesuatu terlihat tidak baik ya suatu kejadian kondisi. You can help your brother
do that which you have in common with. Kamu dapat menolong saudara melalui apa yang sama-sama kamu miliki dengan baik. And that is the divine. Dan hal itu adalah yang ilahi. Learn how to arouse that in him. Learn how to appeal to do that in him. So shall you save your brother from war. Belajarlah untuk membangkitkan kehidupan ilahi, kehidupan Tuhan di dalam diri saudaramu. Belajar untuk juga berinteraksi dengan yang mulia di dalam dirinya. Dengan cara itu, kamu akan dapat saudaramu dari saudara. Bagian pertama sampai di sini selesai. Discrimination. Karena sinyal yang naik turun kondisi ini, saya kira malam hari ini tidak akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan selesai lebih awal dari rencana. Ya. Kita akan selesai dalam 15 menit lagi. Om Rono masih bisa dengar saya? Ya, masih. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi bagi mereka yang mau belajar lebih lanjut, this is warning. Karenanya kita pertama-tama belajar bagian yang sulit ini, discrimination. To discriminate whether apakah itu activity of the master ini juga suitable atau bisa cocok digunakan untuk layman. Saya akan memberikan 2 pertanyaan yang jadi teman-teman boleh putuskan atau discriminate. Perlu dijawabkah atau tidak sama sekali? 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menemukan prakondisi yang perlu disepakati, tanda kutip, oleh Anda atau bersama untuk dapat mempraktikkan kualifikasi pertama ini, discrimination. Nah, yang kedua, apabila prakondisi tersebut tidak disepakati, ya, jadi Anda menemukan ada prakondisi yang perlu disepakati. Tapi apabila prakondisi yang Anda temukan tidak dapat disepakati, apakah Anda tetap dapat mempraktikkan kualifikasi pertama tersebut? Ya. Jadi apakah discrimination ini dapat dipraktikkan? Meskipun ya Anda tidak menyepakati prakondisi yang muncul untuk dapat melakukan discrimination. Apabila jawaban Anda adalah ya, jadi tanpa prakondisi ini discrimination tetap dapat dipraktikkan, jelaskan. Apabila jawaban Anda adalah tidak, prakondisi tersebut harus disepakati untuk dapat melakukan discrimination, maka tidak perlu memberikan penjelasan atas pertanyaan kedua. Nah, sekiranya berkenan, di slide berikutnya ada format contoh jawaban yang bisa dikirimkan ke email saya. Ini untuk kita sama-sama belajar. Saya juga akan belajar banyak dari jawaban yang akan berikan mengenai kedua dan beberapa waktu ke depan mungkin kita akan terus belajar tentang discrimination ini. Kita akan move slow ya, lebih lambat dan dari paragraf namun sangat penting ya bagi teman-teman semua untuk mencoba mendapatkan soft copy atau hard copy atau apapun dari buku Activity of the Master ini. Mungkin bisa dibantu sama saudara-saudara yang memiliki soft copy atau hard copy buku itu dan bisa baca ulang ini kualifikasi tentang Indonesia. Mau yang ada tulisnya boleh, mau mungkin nggak ada seperti yang saya pegang tadi waktu awal-awal masih sedikit
Oke, saya kira untuk malam hari ini cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mutia. Terima kasih. Oke, aku baca dulu. Lebih banyak yang ini apa komplain tentang ini ya, cara yang tidak jelas. Berarti sudah nggak ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Bapak Ibu. Saya kira emang saya juga mau bertanya ya dari sisinya apa. Nanti ketika saya mencoba memberikan pandangan saya cenderung Langsung closing aja ya berarti ya. iya betul. Iya. Boleh Mutia, terima kasih. Sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran untuk Zoom malam ini. Mungkin bisa ditutup oleh biasanya kan ada Mbak Michelle bisa minta bantu apa yang terakhir, biasanya yang penutup itu Mbak Michelle. Ada jawaban. Oke, terima kasih malam ini. Dengan sebelum kita tutup, sudah dulu bahwa kita sudah melewati acara Juminar malam ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri seminar malam ini. Terima kasih Mas